Di F1 ada istilah terkenal yakni team order. Team order adalah semacam instruksi dari tim kepada pembalapnya untuk saling mendukung. Meski kadang bisa berarti mengorbankan satu pembalap demi keuntungan yang lebih besar untuk tim. Nah, meskipun team order sering dianggap bagian dari strategi, ada beberapa momen yang benar-benar memalukan dan bahkan membuat penggemar marah. Yuk kita bahas 5 team order paling memalukan dalam sejarah Formula One. Yang pertama ada Ferrari di GP Austria 2002. Ini sih mungkin yang paling terkenal dan bisa dibilang paling memalukan dalam sejarah F1. GP Austria 2002, Ferrari sedang dominan dengan dua pembalap top, Michael Schumacher dan Rubens Barrichello. Semua berjalan lancar sampai lap terakhir di mana Barrichello yang sudah ada di posisi pertama malah disuruh mengalah dan memberi jalan kepada Schumacher di tikungan terakhir. Bayangin Barrichello yang udah seharian kerja keras buat ngejaga posisi pertama, tiba-tiba harus nyuruh Schumacher lewat dan finish di posisi kedua. Bahkan gak hanya itu, Barrichello terlihat sangat canggung saat melewati garis finish dengan ekspresi yang jelas menunjukkan bahwa dia nggak suka dengan keputusan tim. Semua orang yang nonton bisa merasakan bahwa itu bukan kemenangan yang layak didapatkan Schumacher, tapi semacam hadiah yang dikasih tim untuknya. Ferrari kemudian langsung minta maaf karena keputusan itu benar-benar menghancurkan reputasi mereka dan mengecewakan penggemar di F1 di seluruh dunia. Gara-gara itu, tim order jadi bahan olok-olok dalam F1 untuk waktu yang lama. Yang kedua, Red Bull di GP Jerman 2010. Drama antara Mark Webber dan Sebastian Vettel di Red Bull benar-benar bikin panas suasana. Di GP Jerman 2010, Webber yang lagi on fire dalam memimpin balapan disuruh oleh timnya untuk ngasih jalan ke Vettel yang lebih muda. Kenapa? Karena tim lebih memprioritaskan Vettel buat jadi juara dunia. Webber yang waktu itu berada di posisi pertama jelas nggak suka dengan keputusan itu. Dan meskipun Vettel akhirnya menang balapan, ketegangan antara dua pembalap Red Bull semakin memanas. Tim Red Bull pun dihujani kritik karena seharusnya pembalap yang paling cepat dan paling layak menanglah yang harus diberi kesempatan, bukan malah dipaksa untuk ngalah demi tujuan politik internal tim. Webber bahkan sempat bilang itu adalah hari yang sangat buruk buat tim dan mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti kuda tunggangan untuk Vettel. Keputusan ini bahkan jadi salah satu momen yang memperburuk hubungan antara dua pembalap di tim Red Bull. Yang ketiga, Ferrari di GP Malaysia 2013. Pada GP Malaysia 2013, Ferrari kembali bikin keputusan yang bikin penggemar dan media heboh. Ketika Felipe Massa yang lagi tampil solid dan ada di depan disuruh oleh tim untuk memberi jalan kepada Fernando Alonso. Meski Massa seharusnya punya peluang untuk finish lebih tinggi. Keputusan itu jelas bikin Massa kecewa dan merasa nggak dihargai sebagai pembalap utama. Alonso yang berada di posisi kedua pada akhirnya bisa merebut kemenangan, sementara Massa cuma bisa ngeliat dari belakang dan finish di posisi kedua. Momen itu menunjukkan betapa dalam F1, strategi dan politik tim seringkali mengalahkan performa di lap. Massa yang saat itu udah berada di posisi terbaiknya nggak bisa berbuat banyak, karena keputusannya di tangan tim. Buat para penggemar F1, ini jadi salah satu contoh klasik tentang betapa kerasnya persaingan dalam tim. Dan bagaimana kadang keputusan-keputusan tersebut bisa mengorbankan pembalap yang sebenarnya lebih layak menang. Ferrari di GP Brasil 2007. GP Brasil 2007 ini lebih memalukan dalam konteks strategi tim yang agak nyeleneh. Waktu itu, Kimi Raikkonen lagi berusaha merebut gelar juara dunia, yang saat itu jadi milik Fernando Alonso dan Lewis Hamilton. Massa yang lagi memimpin balapan disuruh Ferrari buat ngasih jalan ke Raikkonen yang saat itu butuh poin besar buat meraih gelar. Akhirnya Massa ngalah dan Raikkonen yang udah ngebut dari belakang bisa menang balapan. Tapi apa yang terjadi setelah itu?
Massa yang sejatinya sudah di depan justru harus merayakan kemenangan dengan rasa kecewa. Meskipun dia menang di lap pertama, Raikkonen yang finish pertama malah jadi juara dunia 2007. Ferrari benar-benar membuktikan bahwa mereka lebih fokus ke strategi tim daripada menghargai kemenangan individu. Keputusan ini mungkin terasa aneh dan sedikit memalukan bagi Massa, karena dia jelas berjuang keras sepanjang musim. Tapi Ferrari lebih memilih untuk fokus pada Raikkonen. Apapun yang terjadi, momen itu jadi salah satu yang bikin tim Ferrari dipandang dengan sedikit sinis oleh para penggemar. Force India di GP Belgia 2010. Pada GP Belgia 2010, Force India bikin keputusan yang juga nggak kalah memalukan. Saat itu Adrian Sutil sedang berada di posisi yang cukup bagus dan berpeluang meraih poin besar. Namun, tim memberi instruksi kepada Sutil untuk memberi jalan kepada Paul di Resta, yang saat itu baru pertama kali balapan untuk tim tersebut. Keputusan ini jelas bikin Sutil kecewa, karena dia lebih berhak untuk terus melaju dan meraih hasil bagus daripada memberi kesempatan kepada pembalap cadangan. Momen ini semakin memperburuk hubungan Sutil dengan tim, karena dia merasa seperti diperlakukan tidak adil. Meskipun di Resta memiliki potensi, gak ada alasan jelas kenapa dia harus didorong untuk mengalah pada pembalap utama yang sudah lebih berpengalaman dan sedang dalam posisi bagus. Ini menunjukkan betapa dalam beberapa kasus, tim F1 bisa membuat keputusan yang tidak logis hanya demi alasan yang gak jelas, yang akhirnya malah merugikan pembalap dan mengurangi kepercayaan publik terhadap tim tersebut. Dan itulah 5 tim order paling memalukan di sejarah Formula One. Thanks for watching.